Oke, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil wawancara kami berupa video yang akan dicantumkan. Pertama-tama kami akan perkenalkan diri dulu. Saya dengan JB Justisio Berat Adiansa dengan NIM belakang 073. Saya Albertus Asuskoro, NIM 068. Kami akan mewawancarai narasumber yang bekerja di klinik gigi Dentes. Kami dari kelompok 11 ingin mewawancarai narasumber kami yang berasal dari yang bekerja dari klinik gigi Dentes. Terlebih dahulu kita perkenalan dulu, Mas. Dengan nama Yohanes Harvinda. dengan Mas Yohanes. Ya, Oke. panggilan Yohanes. Baik, langsung ke pertanyaan ya, Mas ya. Ya, Pertanyaan pertama nih, Mas, bagaimana budaya keorganisasian di perusahaan Anda memengaruhi kinerja karyawan? ya, sebelumnya perkenalkan, saya ulangi ya. Nama saya Yohanes Harvinda. Di sini saya bekerja di Klinik Gigi Dentes, cabang Dentes Jalan Solo, yang berada di samping Lipo. Jadi di Dentes sendiri untuk struktur organisasinya dulu. Jadi setiap cabang itu ada satu koordinator atau supervisor, begitu. Nah, koordinator atau supervisor ini bertanggung jawab untuk mengorganisasi atau berkoordinasi dengan staf-staf di bawahnya, begitu. Staf-stafnya atau bawahannya ada siapa, atau rekan kerjanya ada siapa, begitu ya. Yang pertama ada perawat, kemudian ada front office, lalu mitra kerja kita yaitu dokter-dokter, begitu. Nah, budaya sendiri tentu yang pertama dari manajemen, begitu. Kita harus profesional dalam arti walaupun misalnya ada dokter yang lebih muda dari kita ataupun dokter yang misalnya perawat yang lebih tua dari kita, tapi secara struktur organisasi seorang koordinator itu kan berada di atas. Nah, itu tetap harus ada harus ada struktur organisasi yang jelas. Jadi instruksi dari atasan ke bawahan itu juga tetap berjalan secara profesional, intinya profesional. Kemudian budaya kerja sendiri yang cukup penting di Dentes adalah kita bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, SOP yang ada. Jadi perusahaan sudah memberikan kita berbagai macam SOP, mulai dari front office, kemudian perawat dan dokter. Nah, front office itu misalnya kalau misalnya kita bekerja di depan, tentu kan kita bertemu dengan customer, itu harus salam, harus senyum, menyapa, kemudian tidak boleh cuek seperti itu. Nah, itu salah satu budaya perusahaan juga. Dan itu mempengaruhi juga dalam kinerja front office di depan. Begitu. Begitupun dengan perawat ya. Jadi perawat juga dalam memanggil pasien juga ada SOP-nya, harus senyum, kemudian ramah. Nah, itu juga akan mempengaruhi kinerja dari perawat itu sendiri. Mau tidak mau perawat harus mematuhi SOP tersebut, dan itu SOP sudah menjadi salah satu budaya juga, penerapan budaya organisasi. Begitu. Dokter pun demikian, juga harus senyum, ramah, kemudian harus profesional. Bahkan dokter di Dentes pun tidak boleh menghubungi pasiennya secara personal. Jadi hierarkinya adalah misalnya dia ingin pasien ingin berkonsultasi dengan dokter, maka harus lewat front office kayak gitu. Tidak boleh langsung antara dokter dan pasien seperti itu. Nah, seperti itulah sedikit gambaran di Dentes seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, Mas. Ya. Mungkin Mas sudah jawab tadi, tapi mungkin agar teman-teman bisa lebih Ya. jelas saja, Mas. Baik. Yang kedua ini, apa saja nilai-nilai utama dalam budaya organisasi Anda dan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jadi yang pertama dari segi profesionalitas, begitu ya. Kita menjunjung tinggi profesionalitas, baik itu dokter, perawat maupun koordinator, front office. Begitu. Kemudian nilai yang lain adalah jujur cekatan. Dalam arti kita bekerja terhadap pasien, diagnosanya apa itu harus sesuai begitu ya. Tidak boleh kita buat-buat. Jadi pasien mengerti keadaannya dan treatment yang dilakukan itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang disarankan oleh dokter. Begitu. Jadi jangan sampai pasien seharusnya tidak membutuhkan treatment ini malah kita lakukan treatment tersebut. Nah, itu salah satu hal yang dihindari oleh Dentes. Kemudian
SOP tersebut sebenarnya sudah tertulis begitu ya dalam dalam peraturan perusahaan, SOP perusahaan. Jadi secara tidak langsung itu sudah menjadi salah satu budaya perusahaan juga. Jadi mau tidak mau sebelum bekerja, dokter maupun semua staf di situ harus memahami SOP-nya dulu, baru mengerti budaya perusahaannya. Kurang lebih seperti itu. Oke Mas, pertanyaan ketiganya, sejauh mana budaya keorganisasian mempengaruhi tingkat keterlibatan dan loyalitas karyawan? Ya, jadi ini seperti katakanlah seleksi awal. Jadi ketika staf baru di Dentes begitu ya, misalnya front office atau perawat, itu biasanya dikasih waktu selama 3 bulan untuk bekerja percobaan begitu, selama 3 bulan. Nah, jadi di situ selama 3 bulan dia mau tidak mau harus beradaptasi dengan budaya perusahaan, baik itu tadi dari SOP, kemudian cara menangani pasien, kemudian berhubungan dengan staf-staf yang lain. Nah, 3 bulan itu akan dievaluasi apakah dia itu cocok dengan budaya kerja di Dentes atau tidak. Semisal tidak cocok, dia bisa menyampaikan itu kepada tim HRD. Misalnya boleh lanjut atau tidak, atau dievaluasi atasannya, misalnya ini tidak cocok dengan budaya kerja di sini, maka bisa saja tidak dilanjutkan. Tetapi rata-rata hampir semua cocok dengan budaya kerja di Dentes dan bisa melanjutkan sampai sesuai dengan kontrak kerjanya. Ini seperti itu. Oke Mas, yang berikutnya, bahwa budaya organisasi mendukung keragaman dan inklusi. Berbagai macam hal yang dilakukan oleh Dentes. Yang pertama, setiap bulan biasanya dilakukan pelatihan. Jadi setiap bulan itu akan diadakan pelatihan soft skill oleh satu lembaga tertentu, begitu. Semisal soft skill komunikasi, begitu. Nah, di situ kita bisa bertemu antar staf dari cabang-cabang lain. Nah, itu juga kita bisa memahami karakter mereka masing-masing, kemudian mengenal orang-orang baru juga. Nah, itu jadi salah satu upaya untuk mempererat persaudaraan, tapi juga secara tidak langsung juga kita materi yang ada, juga kita belajar komunikasi di situ. Cara-cara lain juga ada sih. Jadi kita kan masing-masing cabang itu punya manajer distrik. Manajer distrik ini akan mengawasi secara periodik, artinya secara berkala, apakah SOP perusahaan itu dilakukan dengan baik di cabang tersebut. Nah, dia akan mengkonfirmasi entah itu kepada koordinator atau supervisornya, kemudian kepada stafnya, atau kepada dokternya. Jadi setiap bulan itu akan ditanyakan apakah SOP ini berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada yang salah atau tidak. Nah, secara periodik akan dievaluasi. Jadi ada pengawasan, kemudian yang tidak kalah penting juga CCTV. Jadi ada CCTV, itu juga penting ketika misalnya kami itu ada salah satu program baru namanya Ikrar. Jadi kita harus ikrar moto perusahaan, ikrar pekerjaan begitu ya, seperti apel begitu kalau di kantor-kantor. Jadi kita melakukan itu diawasi di CCTV dan itu dicek juga oleh manajer distrik maupun tim manajemen. Itu salah satu cara dari manajemen atau perusahaan untuk memastikan apakah budaya perusahaan itu dilakukan dengan baik atau tidak. Oke, untuk pertanyaan terakhir Mas, Ya. apa tantangan terbesar dalam mengembangkan budaya organisasi yang positif di perusahaan? Ya, jadi punya staf dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam usia begitu, terutama ada beberapa perawat yang umurnya masih muda sekali, kelahiran 2000-an, sedangkan dokter-dokter kan mungkin kelahiran 90, 80-an. Nah, itu ada gap antara generasi 2000-an dengan 90-an, yang harusnya 90-an misalnya contohnya harus ada unggah-ungguh seperti ini, sedangkan yang 2000-an kadang langsung ceplas-ceplos kayak gitu ya. Mau minta sesuatu langsung bilang aja gitu, nggak ada tolong segala macam. Ya mungkin ada tapi agak kurang gitu. Nah, hal seperti itu yang harus di lain. Misalnya yang salah, yang benar itu seperti ini, kita kasih tahu ke staf-staf.
misalnya yang dokter-dokter juga kita kasih tahu, dok, mohon maaf ini stafnya masih muda jadi mohon dimaklumi sedikit, nanti kami arahkan. Jadi koordinator di situ sifatnya penengah lah antara yang muda dan yang tua. Budaya positif lagi apa ya? Mungkin lebih ke pasien mungkin sebenarnya, tidak hanya di staf ya, di pasien kita kan juga harus memenuhi ekspektasi antara keinginan pasien dan juga keinginan dokter. Itu juga salah satu hal yang rumit di sebuah klinik gigi. Misalnya keperawatannya pasiennya pengennya harganya segini, treatmentnya cuma berapa kali kunjungan dan sebagainya. Sedangkan dokter punya SOP sendiri, punya rencana sendiri seperti ini. Nah, apa yang disampaikan dokter kan terkadang mungkin tidak dipahami pasien atau waktu yang singkat di kendala bagi kita kadang untuk menyampaikan prosedur kerja begitu. Kemudian apa lagi ya yang tidak kalah penting juga manajemen itu punya pengawasan kan, dalam arti setiap bulan itu berkala tadi evaluasi. Nah, itu salah satu cara untuk atau tantangan juga tuh bagi manajemen untuk melihat staf-staf mana sih yang kira-kira bandel. Kalau bandel ya dievaluasi, kalau yang nggak bandel ini bisa dijadikan contoh nih, yang nggak bandel harus seperti ini. Itu untuk tantangannya sih banyak ya. Kasus ada salah satu pegawai yang jarang absen begitu, itu baru ketahuan setelah evaluasi. Nah, itu kan baru ketahuan setelah evaluasi. Nah, fungsinya evaluasi kan akhirnya jadi tahu tuh ada pegawai yang jarang absen kayak gitu. Itu salah